Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bu Nilam akan membahas bab 2, kelas 11 semester 1, yaitu termokimia. Termokimia itu apa? Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang energi atau kalor. Nah, yang pertama dulu yaitu hukum kekekalan energi. Bunyinya, energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah ke bentuk lain. Contoh, energi kimia pada aki motor berubah bentuk menjadi energi listrik, dapat menyalakan lampu. Kemudian, sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan adalah hal berada di luar sistem yang membatasi sistem. Sistem dibagi menjadi 3, terbuka, tertutup, dan terisolasi. Terbuka berarti bisa terjadi pertukaran kalor dan materi. Contoh, proses pelarutan garam di gelas kimia yang terbuka. Kemudian sistem tertutup adalah bisa terjadi pertukaran kalor, tetapi tidak bisa terjadi pertukaran materi. Contoh, kita bisa merasakan panas pada gelas kimia yang tertutup. Kemudian sistem terisolasi tidak memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi. Contoh, air panas dalam termos. Kemudian entalpi dan perubahan entalpi. Entalpi lambangnya H adalah jumlah energi yang terkandung dalam suatu materi pada tekanan tetap. Nilai entalpi tidak dapat diukur, yang bisa diukur hanya perubahan entalpi atau delta H. Rumusnya adalah delta H sama dengan entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Kemudian reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, eksoterm dulu. Ekso berarti melepaskan kalor atau menghasilkan energi. Kalornya berpindah dari sistem ke lingkungan, delta H-nya negatif. Contoh, reaksi karbon tambah oksigen menjadi karbon dioksida, ini delta H-nya negatif, berarti dia eksoterm. Kemudian gambar diagram tingkat energinya adalah karena eksoterm, so berarti mengisor atau turun, panah itu selalu dari reaktan menuju produk. Nah, delta H-nya yaitu HP ini di bawah berarti lebih kecil, kemudian HR di atas lebih besar, kecil dikurangi besar sehingga hasilnya negatif. Contoh adalah reaksi kapur tohor dengan air, pembakaran kayu, bom, dan kembang api. Kemudian reaksi endoterm ini kebalikannya, yaitu reaksi yang menyerap kalor atau memerlukan energi. Kalor berpindah dari lingkungan ke sistem, delta H-nya positif. Contoh reaksi ini, delta H-nya positif ya. Kemudian untuk diagram tingkat energinya, endoterm berarti endo itu menduur, panahnya menduur atau ke atas, dari reaktan menuju produk, HR-nya lebih kecil, HP-nya lebih besar, besar dikurangi kecil, nanti hasilnya positif. Delta H-nya positif. Contoh adalah reaksi pembuatan es dari air, reaksi respirasi, elektrolisis, dan lain-lain. Kemudian persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang mengikut sertakan perubahan entalpi. Jadi kalau hanya ini saja, ini namanya persamaan reaksi. Tapi kalau ada delta H-nya, itu namanya persamaan termokimia. Nah, nilai delta H yang dituliskan disesuaikan dengan stoikiometri reaksi. Nah, hati-hati untuk simbol S itu padat, L itu cair, G itu gas ya. Contoh soal, pada pembentukan 1 mol air dari gas hidrogen dengan gas oksigen dibebaskan 286 kJ. Nah, penulisan persamaan termokimianya adalah pembentukan 1 mol air itu kan H2O ya. 1 mol berarti koefisiennya 1, dari gas hidrogen itu H2 gas, dengan gas oksigen O2 gas dibebaskan berarti delta H-nya min 286 kJ. Nah, kemudian kalian setarakan, ternyata diperoleh setengah O2. Nah, jika kalian tidak mau ada pecahan, maka reaksinya ini kamu kalikan 2. Jadi 2H2 tambah O2 menjadi 2H2O. Nah,
Jika reaksinya dikali 2, maka delta H-nya juga harus dikali 2, jadi min 572. Nah, hati-hati catatannya kalau ada kata-kata memerlukan, menerima, menyerap, atau masuk ya, itu endoterm, delta H-nya positif. Kalau ada kata-kata melepas, membebaskan, itu eksoterm, delta H-nya negatif. Jika reaksi dikali atau dibagi N, maka delta H juga dikali atau dibagi N. Jika reaksi dibalik, tanda delta H dibalik, misalnya dari negatif menjadi positif. Kemudian untuk HNOFCl-BRI, dia berindeks 2, maka penulisannya langsung ada indeks 2-nya ya. Nah, itu. Kemudian lanjut ke jenis-jenis perubahan entalpi, ada 4. Yang pertama adalah entalpi pembentukan standar delta H0F. Formation ya, pembentukan. Berarti pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya. Contoh pembentukan standar 1 mol CH4. CH4 ini terdiri dari unsur C dan H. Nah, karena H itu berindeks 2, maka kalian penulisannya langsung H2. Kemudian kalian setarakan delta H0F-nya min 74,8. Kemudian yang kedua, entalpi peruraian standar delta H0D atau dekomposisi. Contoh penguraian 1 mol CH4. CH4 ini kebalikannya ya, terurai menjadi C dan H. H itu berindeks 2, kemudian ditarakan delta H0D-nya plus 74,8. Kemudian entalpi pembakaran delta H0D, itu combustion. Pembakaran adalah mereaksikan zat dengan oksigen. Contoh CH4 dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Delta H0C-nya adalah min 890,4. Kemudian yang keempat adalah entalpi penetralan atau delta H0N netralisasi. Contoh entalpi penetralan 1 mol NaOH. NaOH itu basa, dinetralkan dengan asam menjadi garam. Delta Hn-nya min 890,4 dan seterusnya. Kemudian ini penentuan perubahan entalpi. Ini ada 4 cara. Yang pertama yaitu kalorimeter. Rumusnya ini ada Q sama dengan M kali C kali delta T plus C besar kali delta T, atau saya sering mengucapkannya yaitu Q sama dengan matet. Nah, penggunaan rumus ini C kali delta T yang T besar ini itu kalau kapasitas kalorimeter diketahui. Tapi kalau di soal tidak ada C besarnya, maka rumusnya cukup Q sama dengan matet. Q sama dengan M kali C kali delta T, itu baru Q-nya. Tapi biasanya pertanyaannya ada delta H. Jadi untuk mencari delta H, min Q per N. Nah, Q itu kalor, M itu massa, C kalor jenis, T besar kapasitas kalor, delta T-nya perubahan suhu, N adalah mol. Langsung ke contoh soal ya. Misalnya 50 ml H2SO4 dicampur 50 ml NaOH. Suhu awal 25, setelah dicampur jadi 32, tentukan perubahan entalpi. Berarti delta H-nya berapa? Nah, sebelum mencari delta H, kalian cari dulu Q-nya. Karena ini kapasitas kalorimeternya tidak diketahui, maka kalian cukup menggunakan rumus Q sama dengan matet. Q sama dengan M kali C kali delta T. Kalian cari dulu M-nya. M itu massa. Massa siapa? Massa yang kalian masukkan ke kalorimeter, yaitu 50 mili ditambah 50 mili. Kan 100 mili. Karena ini mili, padahal massa itu adalah gram, maka kalian kalikan dengan massa jenis larutan, yaitu 100 gram hasilnya. Kemudian C-nya 4,18, delta T perubahan suhu ya, dari 25 menjadi 32. Kemudian hasilnya Q macetnya adalah 2926 Joule, kalian jadikan kilojoule jadi 2,926 kilojoule. Nah, itu baru Q-nya, sedangkan pertanyaannya adalah delta H, adalah min Q per N. Q-nya tadi ini sudah ketemu, N-nya dari molaritas kali volume liter. M-nya adalah 0,1, volumenya 50 mili itu dijadikan liter adalah 0,05, sehingga molnya sekian. Ketemu hasil delta H-nya adalah 58,52 kJ per mol. Kemudian cara yang kedua yaitu hukum Hess. Dalam hukum Hess itu ada 3 tipe soal. Yang pertama adalah cara persamaan reaksi, yang kedua cara diagram, yang ketiga cara siklus.
cara persamaan reaksi, misalnya ini diketahui 2 buah reaksi, pertanyaannya adalah tentukan entalpi pembentukan CO menurut reaksi ini. Nah, maka reaksi ini adalah kuncinya. Nah, ini perhatikan, ini ruas kiri, ini ruas kanan, koefisiennya 1, koefisiennya setengah, koefisiennya 1. Maka kalian harus mengubah reaksi yang diketahui ini, sehingga jika dijumlah, maka hasilnya adalah reaksi yang ditanyakan. Contoh, ini C di ruas kiri koefisiennya 1. Nah, kalian cari, oh ini reaksi 1 ada C di ruas kiri koefisiennya 1. Berarti reaksi pertama ini adalah tetap. Kalian tulis lagi saja. Kemudian O2 ini ada O2, ini ada O2. Maka kalian skip karena dua-duanya punya. Kemudian CO ini di ruas kanan koefisiennya 1. Nah, sedangkan di soal ini ada CO tapi di ruas kiri koefisiennya 2, maka reaksi ini harus kalian jadikan seperti ini. Berarti kalian harus membalik CO-nya dan dibagi 2. Hasilnya adalah ini ya, CO2 menjadi CO plus setengah O2. Nah, hati-hati. Kalau reaksi dibalik, delta H juga dibalik dari negatif menjadi positif. Kalau reaksi dikali atau dibagi N, maka delta H juga dikali atau dibagi N. Ini delta H-nya dibalik dibagi 2, jadi plus 283. Nah, kemudian dijumlahkan, ketemu delta H-nya min 111. Kemudian cara diagram, yaitu ini, pertanyaannya berapa delta H2? Delta H2 adalah ini, maka jawabannya delta H1 dikurangi delta H3. Kemudian cara siklus, hampir sama, ini pertanyaannya adalah delta H1. Delta H1 berarti delta H2 ditambah delta H3 karena panahnya ini urut. Misalnya ini panahnya berlawanan, maka ini nanti jadinya plus ya. Kalau panahnya urut dari ini ekor menuju kepala, maka ini ditambah. Nah, kemudian cara yang ketiga berdasarkan data entalpi pembentukan itu adalah jumlah delta H0F produk dikurangi jumlah delta H0F reaktan atau kanan dikurangi kiri. Nanti akan diketahui data delta H0F. Hati-hati, unsur bebas delta H0F-nya adalah 0. Contoh soal, tentukan delta H reaksi ini ya. Maka ini ruas kanannya adalah CO2, kemudian 2H2O, kalian hitung dulu. Ruas kirinya adalah CH4 plus 2O2, karena O2 itu unsur bebas, maka delta H0F-nya 0. Kemudian kalian hitung. Ruas kanan dikurangi ruas kiri. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan data energi ikat rata-rata. Kalau ini adalah energi ikatan kiri dikurangi energi ikatan kanan. Nah, nanti akan diketahui energi ikatan unsur-unsur. Nah, kalian buat dulu ikatannya ya. Misalnya N2H4 tambah 2H2O2 menjadi N2 plus 4H2O. Maka ini kalian buat ikatan-ikatannya sehingga kalian tahu di kiri itu berarti ada N berikatan N 1 buah, N berikatan dengan H 4 buah, O berikatan O 1 buah, O berikatan dengan H 2 buah. Nah, kalian hitung energinya, kemudian yang di ruas kanan ada N rangkap 3N 1 buah, dan O berikatan dengan H 2 buah, tapi ini ada koefisien 4, kalian juga harus mengalikan dengan koefisiennya. Kalian hitung, delta H kiri dikurangi kanan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan di bab 2 ini. Kalian bisa merangkumnya, jangan lupa tulis contoh soalnya supaya lebih paham. Kalau meringkas itu di buku ya, jangan di kertas. Nanti kalau mau ditunjukkan akan saya beri tambahan nilai. Dan jangan lupa belajar untuk pertemuan berikutnya karena akan ada penilaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.